Kalaulah baginda Nabi alaihissalatu wassalam yang diajar langsung oleh Allah, yang berikan dia ilmu langsung dengan wahyu, tetap tidak bisa diterima oleh semua orang. Innallaha la yarfa'ul ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubil ibad, walakin yarfa'ul ilma biqabdil ulama. Bahkan sebagian besar orang pada waktu itu menolak Nabi alaihissalatu wassalam. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk tidak patah arang dan tidak pernah berhenti berdakwah. Allah tidak mengangkat ilmu dengan mencabutnya dari hati-hati manusia. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa astaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari serta adik-adik dan anak-anak jemaah salat subuh di Masjid Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu Pekanbaru, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada, para alim ulama, asatizah, jadi pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, musyahidin musyahidat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan nikmat, rahmat dan karunia Allah kita bisa hadir di rumah Allah ini. Mudah-mudahan Allah beri kita rasa syukur yang mendalam sehingga kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan menggunakan segala nikmat yang diberi dengan pengakuan dalam diri untuk segala hal yang dicintai oleh Ilahi. Salah satunya adalah kita dapat datang ke sini. Itu adalah suatu nikmat yang besar. Mudah-mudahan Allah berikan kita pahala yang besar di hari yang besar pula, dan menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad yang terbesar diterima di padang mahsyar. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mudah-mudahan salawat dan salam senantiasa mengiringi puja dan pujian kita pada Ilahi untuk Nabi kita alaihi salatu wassalam, para ahlul bait, para sahabat, para tabi'in, dan siapapun yang istiqamah, kokoh, sabar dan tegar berjalan di atas sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan tak terpengaruh hati kita dan berbagai rayuan dan tipu daya syaitan dalam bentuk jin dan manusia
yang mengajak kepada selain jalan Nabi alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin dan muslimat, kemudian doa kita pula untuk orang-orang tua kita, para guru kita, ayah, emak, saudara mara, karib kerabat, para asatidzah, masyayikh, buya, umi, kiai, nyai, dan siapapun yang berjasa mendidik kita dari kecil sampai dewasa. Mudah-mudahan yang masih hidup Allah bimbing, Allah lindungi, berikan taufik dan hidayah, dan akhirnya husnul khatimah. Dan yang sudah mendahului, mudah-mudahan mendahului dengan baik dan diterima, diridai amal ibadahnya, diampuni dosa dan kesalahannya, ditempatkan di tempat yang terbaik. Dan khususnya imam kita Asy-Syafi'i rahmatullahi ta'ala alaih, sebagaimana kita juga berdoa untuk siapapun yang punya andil menghidupkan masjid ini, mulai dari membangun, mengurus dan mentakmir serta meramaikan, dan yang menghidupkan salat-salat berjemaah di dalamnya, majlis-majlis ilmu, dan para guru kita, para jemaah semuanya, amin ya rabbal alamin. Ma'asyil kiram, selesai Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menjelaskan bagaimana kita, bukan kita ya, para ulama maksud saya, bagaimana para ulama kita dengan metodologi super ketat, manhaj yang sangat teliti, yang tiada tandingannya dari dulu sampai hari ini, yang hanya dimiliki oleh umat Islam ini. Tidak ada umat lain yang memiliki. Sehingga disebutlah oleh Abu Ali Al-Jayyani, khussat hadhil ummah bi thalathi khasa'is. Umat ini diberi keistimewaan, kekhasan dengan 3. Salah satu dari yang 3 adalah al-isnad. Al-isnad. Ya, yang kedua al-i'rab. Yang ketiga adalah al-ansab. Yaitu isnad, nasab, dan i'rab. Dan sanad adalah satu-satunya yang dari seluruh umat yang ada, yang sanadnya bersambung dengan rantaian para perawi yang bisa dipertanggungjawabkan dan mutu bisa diadu. Nah, hanya umat Islam. Yang lain tidak punya sanad seperti kita. Nah, kalau kita lihat kemarin bagaimana mereka menguji dan meneliti serta menetapkan, mengingat, menimbang, memperhatikan, lalu menetapkan bahwa si fulan adalah thiqah, si fulan adalah dhaif, si fulan munkarul hadis, adalah metodologi yang tidak dimiliki oleh siapapun dari kaedah-kaedah ilmiah hari ini. Kita paling-paling hanya random sampling. Tapi kalau para ahli hadis tidak ada istilah random sampling, harus istiqra'un tam. Istiqra' tam yang tak mungkin dilakukan oleh lembaga survei dan polling manapun. Makanya lembaga survei tergantung yang membiayai. Yang membiayai. Hari ini si fulan yang naik pollingnya, hari ini si fulan yang naik pollingnya. Kenapa? Hanya multi step random sampling. Dari 6 juta diteliti 6.500. Nah, dikondisikan ya kawan-kawan kita ya, kawan-kawan kita yang ngisi. Voting juga seperti itu. Menangnya orang dengan voting karena memang dikondisikan. Dia sebar WA ke mana-mana, pilih ya anak saya supaya misalnya supaya menang dalam kompetisi tertentu, jadi juara. Karena pilihan para pendengar, pilihan para pemirsa. Kalau banyak PT, banyaklah bisa dikondisikan. Tapi kalau ahli hadis, tidak. Itu lillahi tabaraka wa ta'ala, dan harus sampai ke seluruh riwayat, ke seluruh guru dan masyayikhnya, dan bahkan seluruh muridnya. Sehingga demikian ditetapkan dengan seadil-adilnya lillahi ta'ala. Sampai-sampai ayahnya sendiri kalau dhaif dia katakan dhaif, anaknya sendiri
Kalau dhaif dikatakan dhaif. Kalau kita mana ada? Rajuli anak dhaif tetap juga disikoh-sikohkan sebab pengaruh uang siko. Nah, itu masalahnya. Ya, anaknya jelas dhaif, tidak ada kemampuan, tapi tetap disikoh-sikohkan. Maka Ali al-Madini rahimahullah ta'ala, syekhnya Imam Al-Bukhari, ketika ditanya tentang ayahnya Abdullah ibn al-Madini, abuka, ayah buya cendapunya, kata beliau, kan segan juga nyebutkan kan, akhirnya sal anhu ghairi, sebaiknya kalian tanya orang lain, jangan tanya saya, nanti takut saya durhaka. Tapi mereka maksa juga, nuridu an nasma'a minka, kami hanya ingin dengar dari antum penilaiannya. Lalu dia bilang, inna abi dhaif, ayah saya dhaif. Jadi dia takut. Berarti kalau ayah dhaif, anak lebih dhaif lagi. Tidak berlaku. Jadi dia tidak takut didhaifkan gara-gara mendhaifkan ayahnya. Karena ini din, agama. Jadi tidak ada yang lebih kuat dari pengikat apapun sekuat ikatan agama. Sampai mencintai negara pun, mencintai tanah air pun, tidak ada yang lebih kuat daripada alasan agama. Sampai ada hadis palsu, hubbul watan minal iman. Kita tidak perlu hadis palsu, karena memang ajaran agama kita mewajibkan kita mencintai tanah kelahiran kita. Bahkan kalau ada musuh menyerang, fardhu ain bagi kita untuk membelanya, membela tanah kita, ya kan? Jangankan tanah air, tanah milik kita sejengkal saja boleh dipertahankan. Kan ada kata Nabi, mempertahankan itu kalau mati. Oh ya, Masya Allah. Nah, tapi memaafkan lebih baik. Jangan sampai matilah. Nah, jadi begitu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kenapa? Karena oleh sebab itu jangan campur-campur agama, jangan rusak-rusak agama, nanti tambah lemah agama, tidak kuat kita untuk membela negara kita. Jadi adalah keliru orang-orang ketika mengatakan harus sama-samakan agama nanti kita kuat. Tidak. Karena dengan rusaknya agama, rusak iman, rusak ketakwaan, lemah, sehingga negara nanti jadi digadaikan. Digadaikan, dijual. Bukankah para kacung di masa, tahu kacung? Para pengkhianat di masa penjajahan adalah orang-orang yang lemah agamanya. Nah, orang-orang lemah agama semua. Tidak ada yang istiqamah agamanya jadi pengkhianat itu. Betul? Tidak percaya, Pak. Kita teliti satu-satu. Nah, iya, saya hanya bisa nyebutkan yang di kampung daerah-daerah saya sebutkan nanti. Jangan satu, semuanya. Rata-rata yang menjadi pengkhianat, yang menjual negara ke Belanda itu, ke Jepang itu, jadi pengkhianat yang menunjukkan para pejuang adalah orang-orang yang tidak istiqamah beragama. Sedangkan yang melawan penjajah, yang menunjukkan jihad fisabilillah adalah orang-orang istiqamah. Makanya yang nak campur adukkan agama itu rata-rata datang dari pihak belajar di negeri penjajah. Di mana belajarnya? Di Amerika atau Eropa. Tidak takicu di nantarang kita. Tidak takicu di nantarang. Atau mengambil ilmu dari turunan mereka, Orientalis. Dan Orientalis tidak gratis mereka menyebarkan pemikiran Islam itu untuk merusak umat Islam, merusak ruh untuk bertahankan negara mereka masing-masing, sehingga kita jadi ekor terus. Ekor tak pernah di depan. Kalau sempat ekor di depan diampuh. Jadi kita kalau jadi pengekor terus selalu di belakang. Tidak ada ekor yang di depan. Kalau sempat naik maju ke depan pasti amputasi. Nah, kembali kepada ini, Imam Syafi'i setelah menyelesaikan pembahasan ini, sekarang dia berbicara tentang kalau dah tahu antum bahwa rawi hadis itu harus lulus seleksi super ketat, maka riwayat mereka adalah hujjah. Riwayatnya adalah hujjah. Karena tadi syarat adalah harus adil, kemudian harus dhabt, harus dhabit. Dan untuk jadi seorang adil, syaratnya 5 kemarin, masih lupa? Muslim, balik, aqil, selamat dari sebab kefasikan,
dan selamat dari hal yang merusak marwah. Jadi tetap nah, yang merusak muru'ah. Nah, kemudian harus dabit. Dabit bagi dua. Dabit hafalannya kuat. Dengan apa diuji? Dengan riwayat orang lain. Semuanya. Kalau dia banyak mukhalafah, berarti tidak dabit. Ya, dabitnya dua. Dabit kitab atau dabit sadar. Hafal di sini atau tertulis di sini. Dan semua yang ditulis wajib dikomparasikan dengan usul, dengan catatan asli syekh yang menjadi guru mereka. Nah, seperti yang terjelaskan dalam pertemuan sebelumnya. Faqala rahimahullah ta'ala, faqal benarnya mengatakan kepada Imam Syafi'i rahimahullah, famal hujjatu laka fi qabuli khabaril wahid. Kalau demikian, apa hujjahmu dalam menerima khabarul wahid, hadis ahad, itu hadis yang tidak mutawatir. Nah, hadis yang diriwayatkan oleh personil, yang tidak diriwayatkan oleh jemaah. Personil 2, 3, 4, 5, tapi tidak sampai pada mutawatir. Wa anta la tujizu syahadata wahidin wahda. Padahal ketika kesaksian menjadi saksi, kau tak terima satu orang saksi. Bagaimana itu? Hadis satu orang kan kamu terima, tapi saksi satu orang kamu tidak terima. Naam. Wa ma hujjatuka fi an qistahu bisyahadati fi aktsari amri. Apa hujjahnya padahal engkau hai Syafi'i mengkiaskan riwayat kepada syahadah, kepada kesaksian bi aktsari amrihi, dalam kebanyakan masail perkaranya. Padahal engkau kemarin mengkiaskan antara riwayat dengan syahadat, dengan kesaksian. Riwayat dengan kesaksian. Nah, bi aktsari amrihi, pada kebanyakan masalahnya, pada kebanyakan kondisinya, seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Jelas? Wa farraqta bainahu wa baina syahadati fi ba'dhi amri. Dan engkau bedakan antara riwayat dengan kesaksian pada sebagian urusannya. Qala, berkata Imam Syafi'i rahimahullah, faqultu lahu, saya jawab, anta tu'idu ma qad zanantuka faragta minhu. Kamu kok balik lagi ke masalah yang saya kira kamu sudah selesai di awal kemarin. Kan di awal kan ini masalah kemarin, bahwasanya apa persamaan dan apa perbedaan antara riwayat dengan syahadat, apa bedanya dan apa pula apa persamaannya. Sekarang kok balik lagi ke situ. Nah, walam aqishu bisyahadah, saya kan dari awal sudah bilang, Imam katakan kemarin tidak qiyas, karena masing-masing riwayat berdiri sendiri, syahadah berdiri sendiri dengan dalilnya, bukan berdasarkan qiyas. Artinya karena syahadat diterima dengan dalil, lalu riwayat diterima dengan qiyas kepada syahadat. Enggak, masing-masing berdiri sendiri, punya dalil masing-masing. Cuman saya, kata Imam Syafi'i, menjelaskan sesuatu yang serupa, sesuatu yang berbeda di antara keduanya. Jelas? Antara salat sunat dengan salat wajib ada kesamaan? Masa enggak? Ya Allah, mirip sih. Yang tidak mirip itu syirik dengan tauhid, yang tidak mirip. Tapi antara salat sunat dengan salat wajib ada mirip? Sama enggak? Mirip. Ini yang mirip. Di antara kemiripannya, sama-sama dimulai dengan takbiratul ihram, sama-sama berniat. Kan iya? Ada yang sama rakaatnya, ada yang tidak. Baik, bacaannya, rukunnya sama. Apa bedanya? Niat. Hukumnya. Tapi apakah dalil salat sunat, dalil salat wajib sama? Nah, sama, ada yang bilang enggak. Beda lah. Dalil salat wajib ini, dalil salat sunat ini. Ada yang sama, ada yang beda. Jelas?
Jadi bukan qiyas. Makanya tidak boleh melakukan salat sunat berdasarkan qiyas. Jelas? Demikian juga keadaan antara riwayat dengan as-syahadah, dengan kesaksian. Kesaksian ada dalilnya pula, keriwayat ada dalilnya sendiri pula. Jadi diterimanya riwayat bukan karena dikiaskan pada as-syahadah, enggak. Cuman ada kesamaan antara keduanya dan ada perbedaan. Apa itu? Pembuktian. Yaitu pembuktian. Bukti riwayat ada sanadnya. Bukti hak ada saksinya. Jelas? Bukti hadis ada sanadnya. Bukti perkara ada saksinya. Tujuannya adalah untuk menetapkan mana yang hak, mana yang tujuannya menetapkan mana yang hak, mana yang lawan hak, batil. Mana yang hak, mana yang batil, mana yang sahih, mana yang tidak sahih. Sekarang orang mengklaim, misalnya apa yang diklaimnya? Si fulan membuat kesalahan terhadap saya, merampas hak saya. Ada saksi, ini saksi adil, iya. Lalu kesaksiannya diterima, maka dikembalikan hak kepada yang berhak. Lalu hadis juga seperti itu. Ada yang klaim ini ada hadis. Baik. Kalau hadis apa yang dibutuhkan? Iya, perawi. Perawi. Siapa perawinya? Si fulan. Diterima dia adil. Sebagaimana diterima saksi, diterima. Kalau diterima riwayatnya. Oh, dia diterima riwayatnya, cuman ada riwayat lain orang yang lebih kuat dari dia mengatakan itu salah. Diadu saksi kan? Kan saksi bisa saja diadu. Ada saksi menguatkan, ada saksi melemahkan. Sama juga dengan hadis. Di sini letak persamaannya. Tapi apakah diterima riwayat karena dalilnya diterima kesaksian? Enggak. Riwayat punya dalil sendiri, saksian punya dalil sendiri. Jelas? Makanya ketika dia bilang kamu kiaskan, dia bilang enggak. Walam aqishu bisyahada. Saya tidak mengkiaskannya dengan kesaksian. Innama sa'alta an umatsilahu laka bi syai'in ta'rifuhu. Cuman karena kamu ahli fikih, kamu minta saya membuat contoh riwayat dengan masalah yang masyhur di fikih, yaitu masalah kesaksian yang sama dalam kebanyakan masalahnya dengan riwayat, walaupun ada perbedaan sedikit di antara keduanya, seperti yang sudah dijelaskan oleh beliau. Ketika syahadat, saksi tidak boleh kurang dari satu. Kalau riwayat boleh kurang dari mana ada? Dua-duanya salah tadi itu. Bahwa kesaksian tidak boleh kurang dari dua. Sah? Kalau riwayat boleh kurang dari tidak boleh ada perawi setengah. Nah, jadi tidak boleh kurang dari tidak boleh kurang dari satu. Perawi boleh kurang dari dua. Kalau saksi tidak boleh. Kan ada perbedaannya. Persamaannya apa? Bahwa kedua saksi dan rawi mesti sama-sama adil. Mesti sama-sama adil. Nah. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Wa inna mas'alta an umathilaka bi syai'in ta'rifu. Saya hanya kamu kan minta saya membuatkan contoh yang kamu biasa mengetahuinya. Karena yang bertanya kan Abdurrahman bin Mahdi ini, ahli fikih. Naam. Anta bihi akhbaru minka bil hadis. Karena engkau dengan masalah itu lebih paham daripada masalah hadis. Bukan tidak paham ya, yang salah paham. Kalau dikatakan si fulan lebih paham fikih daripada hadis, maknanya bukan dia tidak paham hadis sama sekali. Jelas? Nah, misalnya Imam Ahmad lebih paham hadis dari Imam Asy-Syafi'i. Salah saya?
Kalau salah, gugat Imam Syafi'i karena dia yang bilang gitu. Imam Syafi'i yang bilang, antum ya Ahmad a'lamu bil hadithi minna. Kamu wahai Ahmad lebih tahu hadis dari kami. Fa iza alimtum haditsan sahihan fa'alimuna. Kalau kalian tahu ada hadis sahih, beritahu kami atau saya. Dan Imam Ahmad bilang pula bahwa Syafi'i aqal minna. Bahwa Imam Syafi'i lebih paham dari kami dari sisi makna. Oleh sebab itu maka Imam Ahmad rela meninggalkan guru seniornya Sufyan bin Uyainah yang sekaligus guru Imam Syafi'i demi duduk di majelis Imam Syafi'i. Jelas? Jelas ya? Jadi jangan salahkan saya ketika saya rela meninggalkan majelis hadis untuk belajar majelis fikih. Supaya saya sedikit paham fikih. Itu pun dibilang orang juga tidak paham fikih. Yang bilang tidak paham itu lebih tidak paham pula. Itu biasalah. Ini kalau orang seperti kata orang Arab, la yalamul fadla li zawil fadli illa zawil fadli. Yang paham kelebihan orang yang punya kelebihan adalah orang yang memang punya kelebihan. Jadi kalau ada orang kerjanya nak menjatuhkan orang, memang dia orang di bawah. Tidak ada orang di atas. Orang di bawah selalu nak menjatuhkan orang di atas. Dan dia tidak sadar ketika dia menarik, dia harus merunduk, tambah rendah dia. Tambah rendah. Kalau jatuh yang di atas, dia yang tertimpa. Makanya upayakan untuk naik, jangan menarik orang di atas tuh turun. Naik aja dengan normal. Oh, saya lebih tinggi, dia rendah. Itu bagus. Tapi kalau antum berhasil naik dengan menjatuhkan orang, walaupun antum sendiri di atas, orang akan terbayang, kurang ajar kamu, kan itu. Karena kamu naik itu karena menjatuhkan orang. Tapi kalau antum naik normal, oh itu hebat acu tuh. Tidak ada orang yang dikorbankannya, tapi dia tetap naik. Itulah orang-orang seperti Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, Abu Hanifah memang naik itu karena memang mereka pantas naik, dan mereka saling menaikkan, bukan saling menjatuhkan. Jadi tidak pernah Ahmad bilang Syafi'i itu janganlah ambil hadisnya, ini yang jago hadis kan. Syafi'i tidak pernah bilang kalau bukan karena ini Ahmad itu tidak apa-apanya itu. Tidak ada cerita. Malik juga begitu. Tidak ada dia bilang wang potang dang pandai apa ini, tiba-tiba dia pandai mendapat saya kan, tidak ada cerita. Jadi Syafi'i tidak menyetujui pendapat gurunya Malik, Malik tidak marah. Ahmad tak menyetujui pendapat Syafi'i, Syafi'i tidak marah. Kalau kita belum berselisih lagi sudah mulai marah. Apa sebab? Karena kita memang lebih banyak unsur duniawinya. Ya, unsur duniawi. Enggak ustaz, enggak selain ustaz. Asal enggak program dia walaupun benar dibuang. Asal enggak program dia, tapi walaupun enggak salah akan dibuang. Apa sebab? Ini peninggalan Dasman nih, harus dihilangkan. Jangan sampai ada bekasnya di sini. Sampai nama pelang nama pun dihilangkan nanti itu. Entah apa, hilangkan pelang nama, ganti nama dari ini misalnya Markas Al-Quran, dirubah nanti Lembaga Al-Quran. Apa beda Markas Al-Quran dengan Lembaga Al-Quran? Apa sebab? Karena Markas Al-Quran fulan yang buat, kalau Lembaga Al-Quran aku yang buat. La haula wala quwata illa billah. Ada prestasi itu hanya merubah nama? Ada prestasi hanya merubah nama? Tidak ada prestasi. Tapi na'udzubillah. Kenapa? Tujuan duniawi lebih dominan daripada tujuan ukhrawi. Kalau orang dulu enggak. Dia naik, tapi yang lain ikut dinaikkan tanpa menghapus prestasi orang. Illa man syadza minhum. Kecuali yang ganjil-ganjil aja. Kalau sekarang yang jujur itu yang ganjil. Ya. Yang tak menghargai itu yang paling dominan. Yang kadang-kadang masalahnya juga di antara Allah musta'an, orang-orang berilmu. Ini kayak curhat aja kayaknya. Enggak, kan Imam Syafi'i katakan tadi, saya menyebutkan contoh dengan hal-hal yang biasa antum lebih paham daripada masalah hadis. Gitu ya?
Bukan maknanya dia tidak paham fikih, bukan dia tidak paham hadis. Nah, saya dulu Abdurrahman bin Mahdi itu salah seorang dari 3 pilar hadis di masanya pula. Abdurrahman bin Mahdi, Yahya bin Sa'id al-Qattan, Sufyan bin Uyainah, lahir di tahun yang sama, wafat di tahun yang sama, dengan keilmuan yang mirip dan hampir sama. Walhamdulillah. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhbaru minka bil hadis, famathaltuhu laka bidzalika syai'. Karena engkau lebih biasa berkecimpung di masalah itu, maka aku berikan contoh yang engkau mudah mencernanya, bukan mengkiaskan. Kalau antum memahami saya mengkiaskan, untung kan bilang, kalau enggak, dah salah paham. Dah salah paham. Jadi orang-orang hebat pun bisa salah paham. Itulah pentingnya klarifikasi dan konfirmasi. Kalau ada berdebat tentu nanti tentang perkataan saya, jangan berdebat teruslah, saya masih hidup. Ambil nomor saya, telepon Ustaz, kami berdebat masalah yang Ustaz sampaikan tadi pagi. Kabarnya Ustaz mengatakan Abdurrahman bin Mahdi tidak pandai hadis. Gitu kan? Nah, ternyata menurut teman saya, dia ahli hadis. Mana yang benar di antara keduanya? Nah, kecuali kalau saya sudah mati, jangan masuk ke kubur saya. Nah, ini ada pula kabarnya Syekh hadis berdebat di Masjid Nabawi. Kabarnya, ini kan dongeng pengantar tidur. Iya. Habis itu masuk dia ke kuburan Nabi, bertanya ke Nabi alaihissalatu wassalam. Pertama, cerita ini jelas tidak benarnya, kecuali dia jadi jin, bisa lewat dari lubang angin. Nah, ya bisa lubang angin masuk kuburan. Kedua, dia memang bisa masuk ke alam barzah, punya kartu pas masuk. Ya, yang sebab kuburan Nabi itu tak dibuka untuk sembarang orang. Yang kalau saya baca di dalam rilis dari pemerintah Saudi, terakhir dibuka kuburan Nabi itu dulu di yang kuburan yang masuk langsung ke ininya, ke makamnya. Kalau pintu yang bisa melirik ke dalam itu dibuka untuk para pemimpin negara yang datang. Saya waktu itu ketika PSBY datang, waktu presiden, saya diminta sebenarnya bukan diminta ya, diizinkan, itu lebih tepatnya, diberi kehormatan oleh Pak Dubes untuk ikut menemani. Cuman kalau hanya untuk menemani ke kuburan, wallahu alam, saya tidak begitu bersemangat dah, karena tiap hari kita bisa ziarah makam Nabi Musa. Maka saya minta waktu 5 menit saja, presiden bertemu presiden. Enggak paham Mbak Dina. Awak presiden waktu itu, presiden mahasiswa. Iya, jadi saya minta presiden bertemu 5 menit saja. Setelah dikonfirmasi dan klarifikasi, Bapak Presiden terlalu lelah karena memang semalam aja di Madinah, setelah perjalanan lama dari Eropa, kemudian Asia Timur Tengah, datang maghrib, besok subuh udah berangkat lagi, jadi tidak bisa dijadwalkan karena mendadak juga. Kemudian presiden yang satunya kan tidak seimbang. Ya, maksud saya membawakan hal-hal yang selama ini dikeluhkan oleh mahasiswa, bukan kepentingan pribadi. Saya tidak biasa Mansur. Tuh Mansur? Iya, nah saya bukan jenis Mansur. Kalau rencana saya, kalau disetujui, saya akan bawa tim saya, bukan sendiri menghadap. Itu biasanya saya. Beda dengan sebagian orang. Ya, udah pergi pejabatnya baru dia laporkan ke kita. Ada juga sebagian orang, udah pergi pejabatnya baru dia sampaikan, saya baru tadi menghadap Pak Bupati, bertemu Pak Bupati. Sejak kapan? 3 hari yang lalu katanya. 3 hari tidak ada kasih tahu. Allahu musta'an. Ala kulli hal. Jadi kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah SWT, tidak dibuka kan itu kecuali orang-orang tertentu. Tiba-tiba debat hadis, masuk dia ke kuburan Nabi, nanya, mana yang sahih hadisnya? Kok satu hadis itu saja, yang lain juga lah sekali. Termasuk nanti tanyakan pemahaman kullu bid'atin dalalah. Ini saya minta yang bisa punya akses bertemu Nabi setiap hari, tolong tanyakan ini. Ya, kullu bid'atin dalalah, mana yang benar pemahamannya? Karena berselisih sepanjang masa kami. Penafsiran kan berdua. Ada yang mengatakan laisa kullu bid'atin dalalah. Ada yang mengatakan kullu bid'atin, kan berdebat kita terus. Gunakanlah akses itu, karena katanya bisa bertemu Nabi SAW. Dulu waktu maulid aja ketemunya, sekarang setiap hari. Bisa mimpi tiap hari ketemu Nabi, kok tidak tanya yang seperti ini?
Sah? Tanya juga sekali, mana di antara kami yang selamat? Kan 73 golongan hanya satu yang selamat. Atau bertanya ke Nabi, Wahabi kah ya Rasulullah atau non Wahabi? Selesai masalah kita kan? Sah? Jadi kalau sudah ada cap itu, oh kami ketemu Nabi. Tapi nanti didengar oleh pendusta, dibuatnya kan, saya ketemu Nabi bahwa Wahabi itu saya. Jadi kaum muslimin, tidak maksud saya kalau ada yang punya akses saya nak ikut. Iya, karena ada dari pihak yang berselisih kan, semua pihak berselisih kumpulkan ke 73 golongan itu, ayo kita menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan bisa dipanggil dengan ucapan dan selawat tertentu katanya. Baca selawat itu, bicingkan mata, Nabi langsung datang keluar. Nah, kalau perlu kita buat di Madinah. Sah? Buat di Madinah. Acaranya di pelataran tuh. Datang Nabi alaihissalatu. Kita tanya satu-satu. Pertanyaan pertama, kullu bid'atin. Ini orang sangat anti dengan ayat hadis ini ya Rasulullah. Sah? Kan orang sangat ngeri dibilang. Dikit-dikit bid'ah. Asal sudah mulai khatib bilang innal hamdalillah, atau tutup telinga lagi tuh, ini Wahabi khatibnya. Padahal itu Nabi yang baca, sering baca muqaddimah itu. Nah, jadi kita selesaikan masalah ini. Jelas? Supaya nanti tidak perlu lagi kita saling menggertak. Awas nanti kalau kami berkuasa habisi kalian. Tidak perlu begitu lagi. Apa sebab? Kita sudah tahu mana yang benar. Kalau betul sudah dari Nabi, kita siap tidak? Siap enggak? Siap. Alhamdulillah. Nyebrang ke sebelah enggak ada masalah. Tapi derat dari Nabi alaihissalam, buatlah bid'ah itu sebanyak-banyaknya man katanya kan. Nah, kita insyaallah siap berkreasi, berinovasi tanpa henti. Tapi itulah kayaknya tidak ada yang berani nanya itu ke Nabi alaihissalam. Karena pasti jawabannya nak ngarati kullu bid'atin dalalah. Kullu tu umum duji, tidak ada mukhassisnya dah. Tidak ada mukhassisnya, tidak aklan wala naqlan, kecuali hanya dipelintir, hanya dengan mempelintir dalil. Nah, sudah kita jelaskan berkali-kali. Tidak aja paham lah, lain babnya nanti insyaallah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, famathaltu laki bizalika syai' la an ihtajtu li ayakuna qiyasan alaihi. Bukan karena saya butuh kias kepada kesaksian, enggak. Karena masing-masing masalah berdiri sendiri. Wa tasbitu khabaril wahid. Nah, ini baru dia katakan wa tasbitu khabaril wahid aqwa min an ahtaja ila an umathilahu bi ghairi bal huwa aslun fi nafsihi. Menetapkan hujjah, menguatkan khabarul wahid sebagai hujjah itu lebih kuat daripada saya perlu contoh yang lain dengan tasyahadah. Dia sendiri berdiri sendiri, dia kuat, tidak perlu diperkuat dengan kias kepada kesaksian. Bal huwa aslun fi nafsihi, bahkan dia adalah pondasi tersendiri dalam Islam ini, bahwa pada asalnya hadis itu diterima dari orang yang thiqah. Siapapun yang bawa berita, kalau dia selamat dari ujian yang sudah disebutkan sebelumnya, masih ingat? Baru tadi saya sampaikan, ujian perawi yang ditetapkan oleh para ulama hadis, lulus dia di situ, muslim, balik, akil, salim, asbab al-fisq wal muru'ah, kemudian dhabit sadran atau kitabatan. Kalau lulus itu, maka dia diterima. Maka dia diterima. Baik. Asalnya syariat ini disampaikan oleh berapa orang? Satu. Guru Nabi berapa? Siapa? Jibril. Baik. Itu apa kalian gugat guru saya satu? Kan orang kadang gurunya tidak ada tuh, satu aja gurunya. Kalau gurunya bermutu, untuk apa guru banyak? Kalau sempat saya, misalnya di kampung saya Muarajale dulu, ya, ahli fikih sekelas Imam Ahmad ada, dia juga datuk tu juga.
ahli hadis sekelas ahli fikih sekelas Imam Syafi'i misalnya, dia datuk itu juga, dia punya keahlian hadis seperti Imam Ahmad misalnya, atau Imam Bukhari. Terus apa lagi? Nah, kemudian nahu seperti Ibnu Hisham atau Sibawaihi. Untuk apa saya pergi ke Madinah? Paham enggak? Enggak paham enggak? Paham enggak? Kalau guru saya punya multi talenta ya. Multi disiplin ilmu. Nahu dia juga pakarnya. Hadis dia juga pakarnya. Fikih dia juga pakarnya. Paling alim di seluruh dunia. Perlu saya belajar jauh-jauh? Enggak. Enggak perlu. Satu guru sudah cukup. Jelas? Satu guru sudah cukup. Makanya banyak sedikit guru enggak ngaruh kalau seandainya enggak bermutu. Walaupun guru antum 1000 tapi kazabin banyak. Akan melahirkan orang-orang kazab. Banyak guru tapi ahli takwil semuanya. Jurusnya jurus ngelak. Enggak ada jurus maju. Remnya rem mundur semua. Apa namanya, giginya gigi mundur. Suruh ini mundur lagi, suruh ini mundur lagi, suruh ini mundur lagi. Tidak ada yang diamalkan. Akhirnya menciptakan orang-orang yang meninggalkan amal. Sah? Akhirnya yang dilarang itu yang dikerjakan. Lain yang disuruh, lain yang dikerjakan. Lain yang ditegah, lain yang ditinggalkan. Akhirnya guru ini guru baik atau guru buruk? Guru buruk. Iya, Nabi suruh sholat berjamaah. Lalu guru kita ngajarkan tidak usah berjamaah. Iya, dia tidak katakan tidak usah berjamaah, tapi buktinya ketika azan berkumandang, lah qaumat pula orang belum keluar dari kelas. Walaupun dia bilang saya tidak larang kalian, walaupun dia bilang saya tidak melarang kalian berjamaah, tapi yang tertanam, apa yang tertanam? Bahwa sholat berjamaah tidak penting. Satu semester antum mengajar masuk berapa kali? Satu semester berapa kali masuk, Ustaz? 16 kali. Ada yang 20 kali. Tak sekalipun keluar ketika sholat asar berjamaah. Jam 5:30 baru keluar dari kuliah. Apa yang tertanam di jamaah? Di mahasiswa? Sholat berjamaah tidak penting, kuliah lebih penting. Sah? Itu yang kita ajarkan. Walaupun kita tak ucapkan sholat jamaah tidak penting. Paham tak? Awak antar anak pergi ngaji ke masjid, pakai celana pendek. Pas azan awak balik ke rumah lagi. Hampir anak itu lah jadi hafiz pula anak itu. Apa yang tertanam? Kalau tidak pergi ngaji, tidak pun tidak ke masjid. Oke ya? Akhirnya tertanam pada anak itu sholat berjamaah tidak penting. Kalau sudah selesai ngaji besok tidak perlu lagi ke masjid. Tidak pernah. Tidak ada yang ngajar kamu tidak penting sholat jemaah. Iya, cuma ayah tidak pernah sholat jemaah. Kan itu yang tertanam. Sama, antum punya duit banyak, tidak pernah melarang anak berinfak, tapi antum tidak pernah berinfak. Sah? Tidak pernah nampak sama anak itu berinfak. Proposal datang, tidak pernah diisi. Datang amplop wakaf datang, tidak pernah dikembalikan. 85 hari di rumah tuh. Wakaf yatim piatu, wakaf ini, anak tidak ada isi, tidak ada kembali amplop, berarti kan tidak diisi kan? Tidak ada kembali amplopnya, berarti enggak diisi. Diperiksa sama anak, kemudian nampak sama anak, tidak pernah berinfak, duit banyak. Hasilnya apa? Tertanam pada diri anak, infak itu tidak penting. Makanya ketika ada yang meninggalkan warisan, tidak banyak, 93 juta cuma. 93 juta rial. Wetong, dia tentu abang banyak. 93 juta. 93 juta, 93 ribu ya. Iya. Dikali rial berapa bang? 4.000. Ini baru dari Arab Saudi beliau. Selamat bang ya, baru anak menikah, masya Allah, barakallah.
Semoga Allah memberkahi mereka sampai ke surga. Hanya 372 ribu. Berapa dong? Oh, miliar. Oh ya, miliar. Nah, meninggal sang ayah, meninggalkan warisan 372 ribu. Hah? Duit saya ribu aja nyopak, jadi tidak pandai nyebut miliar. Nah, jadi miliar tuh. Miliar berapa nolnya? Oh 9, ayolah. 372 miliar. Banyak apa sedikit? Banyak sekali, Pak. Bukan banyak lagi, banyak sekali. Ya. Taib. Meninggal, panggil Ustaz. Untuk minta nasihat gimana caranya. Sampaikan. Lalu kata Ustaz, ayah kalian ada berwasiat? Tidak ada. Nah, kalau gitu bagaimana kalau seandainya kan 93 tuh ekorannya ini kalian infakkan sebelum dibagi buat masjid misalnya atau macam-macam lah untuk sedekah aja. Jadi ya kita hitung 3 juta ya. Kan 3 juta tuh. Dikali berapa bang? 4.000 tuh nih. Masya Allah, 12.000 dari 93 aja diminta untuk ayahnya yang dulu bertungkus lumus, yang dulu bersusah payah, hujan berpanas, sampai makan pun dihemat. Sampai pada jatuh suah, kikir pada diri sendiri, apalagi pada anak-anaknya. Akhirnya kata Syekh, gimana kalau yang ini diinfakkan atas nama orang tua kalian? Bikin misalnya masjid di Indonesia atau di Afrika atau dimanapun. 12 miliar cukupnya. Enggak, kalau ada yang begini nanti Z mau nerima. Masya Allah, kiram dirahmatinya 12 miliar. Apa jawaban anaknya? Tidak bisa ada sih. Beliau sendiri tak pernah memikir dirinya. Bagaimana pula kami nak memikirkan dia? Allah. Tertanam pada jiwa anaknya, walaupun ayah tak pernah mengajarkan. Tak mungkin, tak pernah ayah mengatakan kalian yang berinfak, enggak ada. Cuman yang dilakukan ayahnya itu yang dilihat oleh anaknya. Tertanamlah bahwa infak itu tidak penting. Dia sendiri tak pernah memikirkan dirinya. Harta begitu banyak tapi jadi bala. Apa sebab? Tidak pernah terlihat ayahnya ke masjid atau kemana membawa infak. Sehingga tertanam dalam jiwa anaknya, infak itu tak berguna. Sampai dia mati, harta dia sendiri. Dia murni mencarinya, tidak dapat bagian dari situ. Makanya kaum muslimin dan muslimat, berapa banyak pendidikan tidak diajarkan tapi tertanam dalam jiwa orang di sekitar kita, anak kita, istri kita. Kalau kita kikir, dah tertanam tuh. Pokoknya kalau nak kaya ni harus hemat pangkal kaya. Terjemahan hemat ni macam-macam orang sih. Ada hemat maksudnya memang tetap dikeluarkan tapi sedikit. Itu boleh lah. Yang penting misalnya infak tetap ada tapi bagi sedikit-sedikit. Ada pula yang hemat tu, awak lah loyo masa dia senang aja nerima katanya. Itu hemat juga bagi dia tu. Ya, Pak? Ya. Pokoknya asal terima gaji, pindah jadi emas. Sehingga kalau ada yang datang bisa tak tolong cu, dah ada piti omelnya. Omel lah pinjam cu. Omel di berangkasnya. Anda berangkas kan bisa dibuka. Kokang magang nomor rahasia. Kalau sudah begitu alasan tidak usah lagi tanya lagi tu. Tidak usah tanya lagi tu. Iya, kita minta emas tidak masalah. Emas dalam berangkas. Tidak bisa buka cu, nomor rahasia kang magang. Dipegang oleh kakak katanya. Kakak kau selektifnya luar biasa pula. Laki minta pun tidak dibagi.
Allah musta'an. Jadi ada yang tertanam tanpa diajar. Astagfirullah, panjang sekali kita di sini. Baik. Jadi khabar wahid itu hujjah dengan sendiri. Kenapa sampai di situ tadi Pak ini? Saya bingung juga. Di mana simpangnya tadi? Hah? Hah? Pada lupa semua nampaknya. Terbuai dengan cerita, tapi tak apalah. Nah, kita ulang kembali. Wa tasbitu khabaril wahid aqwa bin an ahtaja ila an umatsilu bi ghairi. Bahwa mengokohkan, mensahihkan, menerima berita, khabar, hadis yang diriwayatkan oleh orang perorangan, khabarul wahid, itu lebih kuat dari saya membutuhkan untuk contoh atau mengkiaskan pada yang lain. Bal huwa aslun bi nafsihi. Akan tetapi dia adalah pondasi, landasan, berdiri sendiri. Nah, kan tadi kita masalahnya guru tadi. Pak Edi lupa, saya tidak lupa. Nah, guru walaupun hanya satu tapi bermutu. Nah, itu daripada guru banyak tapi menyesatkan. Maka Nabi SAW gurunya satu, Jibril, tapi menjadi sumber hidayah bagi semesta alam. Jelas? Nah, jangan salah ambil guru. Iblis yang sombong, jelas salah di hadapan Allah, bantah juga dia. Pakai apa dia bantah? Dengan logika. Pakai kias. Kan pakai kias dia. Kenapa kau tak mau sujud pada yang aku ciptakan yang kedua tanganku? Lalu dia pakai kias, pakai logika. Ana khairum minhu. Masa saya sujud kepada orang yang lebih rendah dari saya? Allah kan tak pernah katakan kamu lebih rendah atau lebih apa, tidak ada. Allah hanya uji orang taat dengan mau atau tidak mau. Antum tidak usah membahas-bahas. Kalau disuruh Allah sujud, ya sujud aja, selesai. Disuruh misalnya begini oleh Nabi, kerjakan. Kecuali kalau tidak sanggup. Bukan karena tidak mau. Tidak sanggup. Bukan karena tidak mau. Ini tidak. Kalau banyak cerita tak jadi dikerjakan. Tadi saya bilang banyak ayat dan hadis diparkir dengan sengaja, bukan karena tidak mampu, tapi tak mau. Tadi masalahnya tadi solat berjamaah. Tak sekalipun antum membawa murid antum untuk berhenti untuk solat berjamaah. Ustaz, nanti kan kewajiban ngajar, bisa disiasati. Kita solat dulu, tambah waktu nanti 10 menit untuk solat, ganti 10 menit itu. Saya nak pergi kajian Ustaz, ganti pula waktu kajian. Kan semua kita yang atur. Telepon panitia saya terlambat 10 menit gara-gara solat berjamaah, marah jemaah? Tidak marah dia. Kecuali jemaahnya tidak pernah solat jemaah juga. Semua bisa diatur kalau mau. Itu masalahnya. Anda bukan karena tidak sanggup, tapi tidak mau. Malas, musolanya panas. Maka saya katakan lagi, teori yang berhasil, kalau musola tidak panas, ajak orang-orang berduit solat di musola itu. Atau pemangku kebijakan, pengambil keputusan. Kalau seandainya di suatu lembaga itu ada direkturnya, ajak direktur solat di musola itu. Kalau sudah 3 kali dia gini, boleh dia berpikir, wah ini perlu AC nih, minimal kipas angin. Ya kan dia yang buat keputusan. Untuk semester depan revisi 1, revisi 2, anggaran kipas angin musola 8 unit. Ada berkipas angin, besok sholat juga. Tidak cukup kipas kayak ini. Ini karpet tahun 61 belum diganti. Sejak tahun 61 belum diganti, sejak berdirinya lembaga. Akhirnya ketika sujud, lama pula imamnya sujud kan. Ini apa sekali nih, perlu diganti. Akhirnya karena mungkin anggaran di lembaga nggak ada, dia telepon PED. Pak, berapa meter Bapak? Ini bantu nih Pak, darurat. Akhirnya PED karena punya relasinya orang-orang berduit, dia sebar pula. Akhirnya terkumpul 200 meter. Lumayan kan? Itu. Lama-lama musola ber-AC, catnya diganti. Lama-lama jadi
masjid. Tapi kalau pengambil keputusan orang-orang berduit tak pernah masuk masjid, awak musikin ni bercita-cita tingginya bang. Awak masih miskin ni, andainya saya berduit, masjid ni megah saya buat. Setelah berduit rumah dulu teringat. Sah ya? Tidak ada gitu. Jadi tapi kalau orang sudah berduit, dia terasa butuh dengan masjid, dia butuh dengan hal-hal yang membuat nyaman di masjid. Jelas? Jelas? Dan ini semuanya kadang-kadang tidak perlu diucapkan, tapi tertanamkan. Jelas? Jadi Pak dosen ini, Pak guru ini, Buya ini kalau waktu sholat dia pergi sholat dulu. Atau tidak bisa dipotong di akhir. Syaratkan ke mahasiswa, syaratkan ke santri kita, kita boleh ngundur sholat tapi jangan satu pun pulang sebelum kita sholat berjamaah. Sehingga tertanam ya dan terajarkan bahwa sholat jemaah itu penting. Seberat apapun kerja kita bisa dikondisikan. Sah? Bisa kita potong belajarnya, kita ada injury time. Masa bola aja ada injury time? Sampai-sampai berlebih pula, gol pula jadinya, ribut sedunia. Masa untuk sholat tidak bisa antum melakukan itu? Sah? Saya kira tidak akan ada yang debat itu kalau kalau berlebih injury time-nya. Sah? Tidak ada yang akan ribut sedunia gara-gara sholat. Makanya kenapa antum tak berani melakukan itu? Tidak mau, betul, karena tidak mau, bukan tidak bisa. Makanya iblis bukan tidak bisa, tapi tidak maunya. Kata Allah bilang aba. Apa makna aba? Tidak mau. Wastakbara, sombong. Kenapa dia sombong? Padahal yang nyuruh penciptanya sendiri. Mau dia melawan demi retorika dan logikanya. Jelas dari Allah SWT. Tentu antum tetap juga bertahan. Jangan-jangan antum belajar dari iblis alaihi laknatullah. Bukan kehebatan logika yang harus dinaikkan, tapi adalah ketundukan dan ketaatan. Kita tidak butuh orang cerdas sekali, tapi butuh orang yang taat sekali. Selamatnya Adam karena salah langsung bertobat. Selamatnya para kaum muslimin, para pengikut para nabi bukan karena terlalu cerdas, tapi adalah karena terlalu taat. Dan dengan taat itu mereka menjadi orang-orang paling cerdas. Karena definisi cerdas kata Nabi, man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang merasa berhutang kepada Allah, beragama, mengikat diri dengan agama dan beramal untuk setelah mati. Yang memalingkan kita dari itu semua adalah urusan duniawi. Sah? Urusan duniawi. Kalau saya sholat dulu nanti laporan tugas kerja saya tidak selesai, gaji tidak cair, honor tidak, kan dunia lagi. Padahal semuanya sama, cair juga. Kan barang sudah jelas itu, sudah ada SK-nya, masa tidak cair? Sah? Tinggal kita menyesuaikan. Wabillahi taufik. Tapi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Qala fa kaifa yakunu al-hadits kasyahadati bi syai' thumma yufriqu ba'dha ma'aniha bi ghairi. Bagaimana pula hadis periwayatan menyerupai kesaksian dalam suatu perkara tapi berbeda pula dalam perkara selainnya. Nah, pada selainnya. Faqultu lahu, saya jawab, huwa mukhalifun li syahadah. Hadis berbeda dengan kesaksian. Kama wasabtulaka, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Bi ba'dhi amrihi, pada sebagian perkaranya. Walau ja'altu kasyahadati bi ba'dhi amrihi duna ba'dhin kanatil hujjah li fihi bayyinatan insyaallah. Walaupun saya jadikan dia pada sebagiannya berbeda dengan apa? Walau ja'altu kasyahadati, walau saya jadikan dia seperti kesaksian bi ba'dhi amrihi, pada sebagian perkaranya, duna ba'dhin, dan tidak sama pula pada sebagian yang lain, kanatil hujjatu li bayyinatan insyaallah. Hujjah saya jelas tanpa menyamakan segala hal antara keduanya, bahwa hadis ahad tetap diterima. Qala wa kaifa dzalik? Bagaimana pula jelasnya? Wa sabilus syahadati sabilun wahidah. Padahal
cara untuk menetapkan syahadat itu cara yang sama atau cara yang satu. Qala faqultu. Sekarang tolong dengarkan. Mau dengarkan atau besok saja? Nah, kalau siap dia mendengarkan. Kita siap enggak? Nah itu. Kalau mau sekarang ini lumayan juga ada. Iyalah, besok aja. Nah, itu. Jadi saya bacakan satu sampel aja ya. Nah, supaya besok disambung. Qala faqultu ata'ni fi ba'di amriha duna ba'd am fi kulli amriha. Apakah dia kemudian Imam Syafi'i berkata, saya katakan kepadanya, maksudmu perbedaan dan persamaan pada sebagian atau pada seluruhnya? Jawabnya qala bal fi kulli umuriha. Bahkan pada seluruh perkaranya. Kalau gitu coba dengarkan. Qultu fakam aqallu ma taqbalu ala zina. Berapa saksi paling sedikit kalau masalah zina, tuduhan berzina? Qala arba'ah. Dia jawab minimal 4. Sah? Qultu fa innaka wahidan jalattahum. Kalau seandainya tidak cukup 4, kamu cambuk saksi yang 3? Qala na'am, iya. Dia. Karena ini bahaya. Tidak boleh orang sembarang nuduh berzina. Maka harus cukup 4. Kalau tidak dijilid. Ini kan di bab zina. Dia lain nanti. Kalau tidak cukup 2, dijilid? Tidak. Berarti antara syahadat saja, kesaksian saja, ada perbedaan. Paham tak? Kesaksian ini, saksi ini dengan saksi masalah ini berbeda. Tentu dengan riwayat tentu lebih wajar lagi berbeda. Apakah dengan demikian tidak sah saksi karena perbedaan? Tidak. Paham tak? Iya. Di sini kesaksian begini, di sini kesaksian begini. Apakah tidak sah kesaksian ini gara-gara berbeda dengan kesaksian ini? Tidak. Demikian juga bila terjadi perbedaan antara riwayat dengan kesaksian. Jelas? Berarti hujah saya jelas. Tidak mesti sama semuanya dan tidak mesti pula berbeda semuanya. Dan kesamaan itu bukan berarti mirip. Bukan berarti sama semuanya. Ya, karena masing-masing berdiri sendiri. Nah. Qultu fakam taqbalu al-qat'i wal kufri wa qat'i at-tariq allazi taqtul bihi kullahu. Berapa pula saksi yang kamu terima dalam masalah pembunuhan dan masalah kekufuran, artinya orang murtad, atau waqa'it tariq atau penyamun, yaitu al-muharabah, yaitu ada orang-orang yang membuat kekecauan di kalangan kaum muslimin dengan merampok, menyamun, atau kadang dengan sajam, senjata dan sebagainya, yang kelompok atau begal sekarang seperti begal itu. Nah, allazi taqtulu bihi kullahu, kamu dengannya boleh, kalau ada saksinya mereka dihukum bunuh, membunuh cukup saksi kan hukumnya qisas, sah? Atau muharabah hukumnya juga dibunuh, atau murtad kalau dia suruh taubat tidak mau taubat juga bukan qisas, dihad, dibunuh. Nah, tapi disuruh taubat dulu, bukan langsung dipancung, bukan. Yang mancung bukan kita pula, Pak. Jangan tahu Pak Edi, bukan kita, bukan jemaah yang mancung, tapi pemerintah. Kalau pemerintah tidak mau, urusan dengan Allah SWT. Kita tidak ada hak kita. Hak kita belajar, hak kita menyampaikan, hak kita menghidupkan. Kalau seandainya yang punya hak eksekusi tidak melakukan, dosa mereka. Sah? Mak bro, so kami gara-gara ustadznya, bukan gara-gara saya, gara-gara bapak. Bukan gara-gara kita. Ini adalah hukum Allah Subhanahu. Jadi kalau ada yang murtad, cukup saksinya. Nah, berapa saksi yang kau butuhkan? Kalau syahidin, 2 orang saksi. Kalau tadi 4, kalau sekarang 2. Mana yang lebih besar? Dosa zina atau dosa bunuh? Mulai terjadi perbedaan.
Dosa bunuhlah lebih besar. Karena apa? Mudaratnya tidak ada yang lebih daripada menghilangkan nyawa. Sahih? Ini hanya, mohon maaf, ini menghilangkan sebagian hak. Kalau ini menghilangkan semua hak. Mana yang lebih berat? Menghilangkan semua atau menghilangkan sebagian? Menghilangkan semua. Jadi membunuh lebih besar. Tapi zina perlu 4 saksi. Apa sebab? Karena aibnya besar. Walaupun dosanya tidak sebesar dosa membunuh, aibnya besar. Sampai 7 turunan masih tidak hilang dia. Dah taubat orangnya tidak hilang juga. Sah? Kalau zina, dah taubat orangnya, anaknya tidak bisa dibalik lagi, tetap tidak anaknya. Makanya perlu 4 saksi. Kalau tidak cukup, dilocui. Dilocui saksi itu. Nah, harus dicambuk. Karena dia berani-berani menuduh orang. Makanya untuk zina orang tak sembarangan. Tak boleh sembarangan. Kalau sekarang jadi isu yang paling menarik pula. Sah? Jadi acara paling diminati, rating paling tinggi. Memang ghibah itu, na'udzubillah. Time. Memang pelakunya dah bangga juga sekarang, na'udzubillah, dekat kiamat ni. Qala syahidin, qultu lahu kam taqbalu alal mal. Kalau untuk kesaksian tentang harta, berapa kau terima? Qala syahidan wa imra'ataini. Cukup saksi laki-laki 1, 2 perempuan, berarti 3. Nah, kok dibedakan lagi? Dibedakan lagi. Qultu fa kam taqbalu fi ubin nisa. Bagaimana saksi, berapa orang saksi yang kau terima tentang aib yang terjadi pada wanita? Perlu penjelasan nampaknya ini. Ya, terima aja lah dulu. Gitu. Nah, tongkongkan dulu. Jadi qala imra'ah, cukup 1 orang wanita. Kok 1? Berbeda lagi. Sah? Qultu walau lam yutimmu syahidaini wa syahidan imra'ataini lam tajlihum kama jalata syuhud zina. Kalau tadi saksi pembunuhan, saksi aib perempuan, saksi masalah harta. Maksud masalah harta ni apa ni? Si fulan mengingkari harta dia pada orang lain. Paham tak? Masalah perselisihan masalah harta. Si fulan merampas, fulan menjara, fulan mengambil, fulan mencuri dan sebagainya. Kan dibutuhkan 2 saksi atau 1 laki-laki, 2 perempuan. Nah, kalau saksi itu tak terpenuhi kuotanya. Misalnya ketika harta hanya punya saksi 1 orang laki-laki. Jelas? Kan tak cukup tuh. Kemudian untuk saksi orang murtad hanya 1. Tidak terpenuhi kuota saksi. Nah, apakah kamu jilid orangnya? Tahu kamu jilid? Kamu locak, cambuk? Katanya lah. Hah? Tidak. Maksud dia, apakah kamu tidak menjilidnya? Qala na'am. Artinya tidak menjilid, tidak mencambuk. Artinya orang itu tidak dicambuk kan? Iya. Kenapa saksi zina dicambuk? Ini tidak. Ada perbedaan. Qultu afataraha mujtami'atan? Kalau gitu, apakah kamu masih berpandangan kesaksian itu semuanya sama? Dalam segala hal? Naam? Qala na'am. Iya. Iya katanya. Apa itu? Bi an aqbalaha. Yaitu sama dari sisi saya terima kesaksian. Dengan jumlah yang terpenuhi. Mutafarriqatan fi adadiha, tapi berbeda jumlahnya. Paham tak? Kesaksian semuanya saya terima. Kalau cukup kuota tadi. Sah? Tapi bilangannya berbeda. Saksi tuduhan zina mesti 4. Baru saya terima. Kalau cukup 4, pokoknya diterima. Jadi semuanya yang lengkap sama-sama diterima. Tapi jumlahnya beda enggak? Beda. Hadis juga begitu. Nak riwayat 2, saya terima juga. Sah? Pokoknya asal ada riwayat dari orang yang lengkap syarat yang sudah disebutkan sebelumnya, saya terima. Nak 2, nak 1, nak 3, nak 4. Jelas? Jadi tidak mesti semuanya sama. Harus 4 semua perawinya, tidak. Harus 1 semua, tidak. 1 asal lengkap syarat, saya terima. 2 asal lengkap syarat, saya terima. Jelas? Nah, cuma nanti nama hadisnya berbeda nanti.
Kalau 2 aziz namanya. 1 gharib namanya. 3 dan seterusnya masyhur namanya. Jelas? Itu dari sisi nama. Nah, tapi apakah harus syaratnya diterima 2? Enggak. 1 enggak. 1 diterima, 2 diterima, 1 2 3 1 2 dan seterusnya diterima semuanya. Asal syarat lengkap. Jadi sama dari satu sisi, berbeda dari sisi yang lain. Sama diterima, asal lengkap syaratnya, dan sama-sama berbeda dari sisi jumlahnya. Jelas? Nah. Qultu lahu, saya katakan, kalau qultu laka hadza bi khabaril wahid wa huwa mujami'u lisyahada bi an aqbalahu wa mufariqun laha bi adadi hal kanat laka hujjatun illa kahiya alaik. Kalau saya katakan ini juga berlaku pada khabar ahad, hadis ahad, yaitu dari sisi sama dengan kesaksian, dari sisi saya terima hadisnya, tapi berbeda dari sisi jumlah perawinya. Tidak jelas juga bagaimana hujah saya sekarang. Iya kan? Antum di bab syahadat zina 4 harusnya. Ini 2, ini cukup 1, ini 1 tambah 2. Semuanya kamu terima kan? Saya juga di hadis juga seperti itu. Dengan syarat yang ditentukan. Sama juga syarat saksi juga ditentukan, mesti muslim, balik, akil, dan selamat dari sebab kefasikan dan yang merusak marwah. Kita cukup sampai sini dulu ya. Besok kita sambung lagi. Dia jadi juga jadinya disampaikan. Baik, terima kasih dan mohon maaf. Insyaallah besok kita sambung dengan izin Allah SWT. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara